sungguh-sungguh atas kehadiran Bapak yang selaku menghadiri acara sosialisasi RTL saya pada pagi hari ini, di mana kegiatan RTL ini adalah sosialisasi yang akan diberikan, program saya ini akan saya berikan kepada siswa, di mana di sini cuma Bapak Ibu guru untuk mengetahui rencana program saya aja seperti itu. Adapun judul dari rencana tindak lanjut dari bahaya penyalahgunaan RTL saya ini adalah bahaya penyalahgunaan narkoba pada peserta didik SMK Negeri 1 Kubu. Adapun tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan aturkan panglima Om Swastiastu. Kemudian adapun latar belakang dari kegiatan ini, itu pendahuluan penyalahgunaan narkoba di kalangan peserta didik saat ini semakin mengkhawatirkan. Kita bisa lihat kemarin di sekolah juga ada tes urin yang dilaksanakan dari pihak kepolisian, itu yang menyebabkan menjadi latar belakang saya mengangkat video ini juga seperti itu. Nah, semakin mematikan terutama karena akses informasi dan yang mudah melalui media sosial dan internet, serta pengaruh negatif dari pergaulan bebas, kemudian tekan-tekanan dari teman sebaya dari peserta didik itu. Nah, selain itu dari latar belakang ini juga saya akan memberikan pemahaman juga nanti kepada siswa nantinya seperti menjadi latar belakang dari kegiatan ini seperti itu. Kemudian masalah yang saya identifikasikan itu banyak peserta didik tidak memiliki pemahaman dan informasi tentang bahaya dan dampak dari penyalahgunaan narkoba seperti itu. Kemudian alasan pemilihan topik intinya adalah untuk membekali dan dengan pemahaman, pengetahuan dan informasi tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba. Ini biasanya bisa lakukan nanti di pembelajaran seperti itu. Itu kemudian dari tujuan kegiatan ini ada dua, secara umum dan secara khusus seperti itu. Untuk tujuan umum di sini untuk kegiatan ini mengedukasikan peserta didik tentang bahaya narkoba, pencegahan dan pentingnya menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba. Kemudian tujuan khususnya untuk peserta didik yang mampu mengidentifikasikan dan memahami bahaya penyalahgunaan narkoba seperti itu. Kemudian yang kedua memahami pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kemudian yang ketiga mengembangkan kemampuan menolak ajakan penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, yang terakhir itu mengekspresikan pemahaman mereka melalui media sosial atau poster. Nah, di sini saya mengajak anak-anak nanti mengembangkan ekspresinya dalam artian menolak ajakan penggunaan narkoba melalui media sosial dengan membuat konten atau membuat konten-konten yang menolak ajakan penggunaan narkoba, kemudian poster dengan kanva seperti itu. Kemudian menempatkan di tempat posisi strategis atau menyebarkan melalui berbagai. Itu dari tujuan kegiatan. Kemudian capaian dari program ini yang pertama ada dua, kompetensi dasar dan indikator keberhasilan. Untuk kompetensi dasar ada tiga, dari pengetahuan, ada keterampilan dan sikap seperti itu. Untuk pengetahuan di sini saya di mana peserta didik itu memahami pengertian penyalahgunaan narkoba, kemudian jenis-jenis narkoba, kemudian dampaknya seperti itu. Kemudian keterampilan mengomunikasikan risiko, artinya dia menyampaikan pendapatnya bagaimana risiko penyalahgunaan narkoba melalui diskusi atau melalui poster seperti itu. Kemudian sikap menunjukkan perilaku mencerminkan kesadaran akan pentingnya menjaga diri seperti itu dalam diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Kemudian indikator keberhasilannya adalah dapat menjawab tentang penyalahgunaan melalui pretest atau post-test atau melalui dengan kinerja menuangkan pemahamannya dari ke dalam poster seperti itu. Kemudian keterampilan indikatornya adalah mampu membuat dan mempresentasikan poster yang relevan dengan topik. Kemudian sikapnya adalah menunjukkan
hal yang positif dalam sikap dan perilaku. Itu capaiannya nanti yang saya ingin dapatkan dari para peserta itu. Nah, itu langkah-langkah pelaksanaan di program ini hampir sama dengan pembelajaran ya, di mana langkah-langkah pertama itu ada pertemuan pertama adalah pengenalan dan pemahaman dasar seperti itu. Dan materinya ya pastinya adalah penyalahgunaan, bahaya penyalahgunaan narkoba, jenis-jenis narkoba dan dampak penggunaan narkoba. Kemudian metodenya ceramah, interaktif, diskusi kelompok atau membuat poster seperti itu. Nah, kemudian sudah belajarnya ya membagikan kelompok dengan berdiskusi, membuat kerangka berpikir untuk persiapan pembuatan posternya seperti itu. Kemudian evaluasinya yaitu kerangka poster dinilai berdasarkan pemahaman sesuai dengan topik yang akan digunakan seperti itu. Itu langkah-langkah yang pertama. Kemudian pertemuan kedua, finalisasi ya dan presentasi poster. Nah, di sini yang pertemuan kedua ya pendalaman tentang materi bahaya penyalahgunaan narkoba dan bagaimana menghindari pencegahannya. Kemudian metodenya hampir sama, cuma yang diskusi kelompok dan tugas kreatif. Kemudian aktivitasnya adalah menyelesaikan tugasnya. Ya, yang belum selesai yang menyelesaikan tugasnya. Kemudian setelah yang sudah selesai mempresentasikan mempresentasikan poster mereka di depan kelas atau di lapangan seperti itu. Kemudian evaluasinya adalah poster diakhiri dengan nilai berdasarkan kesesuaian materi seperti itu. Ya, itu langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian hasil yang diharapkan nanti pada program rencana tindak lanjut ini ya, siswa dapat mengidentifikasikan bahaya penyalahgunaan narkoba melalui konten atau poster yang mereka buat seperti itu. Siswa memahami dampak negatif dari pencegahan dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, terlihat ini bisa dilihat dari pesan yang disampaikan dalam poster atau konten seperti itu. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengekspresikan kemampuan mereka untuk menolak bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan yang keempat adalah siswa dapat mengekspresikan pemahaman mereka melalui desain ya, poster yang kreatif dan inovatif. Nanti siswa itu membuatkan materinya melalui poster dengan secara kreatif dan inovatif seperti itu. Nah, itu yang hasil yang diharapkan nantinya dalam program ini. Nah, kemudian struktur program mitra dalam komunitas belajar. Di sini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini untuk strukturnya di sini saya mengajak kerjasama antara guru PJOK, utamanya guru pengurus UKS dan semua guru SMK Negeri 1 Kudu dalam mengintegrasikan materi pembelajaran. Di sini saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berkolaborasi dalam pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian yang kedua, struktur yang kedua itulah PJOK dan pengurus UKS. Artinya kita dengan pengurus UKS nantinya mengajarkan pentingnya kesehatan fisik dan mental. Artinya kemudian pemahaman tentang bahaya penggunaan penyalahgunaan narkoba dan bagaimana cara menghindari bahaya penyalahgunaan narkoba seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada guru BK ya, di mana saya akan bekerjasama dengan guru BK dalam memberikan bimbingan tentang cara menolak ajakan penggunaan narkoba seperti itu. Kemudian ada guru ya, kalau guru-guru semuanya saya lihat di sini semuanya guru-gurunya hebat ya. Artinya kreativitasnya, kemudian cara pemikiran didiknya sangat bagus sekali. Dalam artian yang guru yang keempat itu programnya jadinya guru-guru di sini memfasilitasi ekspresi kreatif peserta didik melalui pembuatan poster seperti itu. Ya, semuanya artinya saya akan melibatkan semuanya seperti itu. Kemudian ada mitra dalam komunitas belajar. Di sini ada kepala sekolah, kemudian ada guru SMK Negeri 1 Kubu khususnya, kemudian guru BK dan wali kelas. Itu mitra komunitas belajar. Artinya dari komunitas kita bisa untuk menyampaikan pesan ini.
Kemudian ada mitra di luar komunitas belajar. Di luar komunitas belajar ini pertama ada orang tua yang dilibatkan, ya. Kemudian ada yayasan yaitu BNN. Kemudian dari pihak pemerintah, dari kepolisian bisa juga kita akan ajak. Kemudian komite sekolah, dan terakhir adalah pelayanan kesehatan. Itu sebetulnya program mitra dalam komunitas belajarnya dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, kapasitas dan kelas dan sekolah. Nah, di sini cuma kita di kapasitas kelas ya, maksudnya. Kelas dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti LCD, proyektor, dan media pembelajaran yang kondusif untuk berdiskusi dan kegiatan kelompok seperti itu. Artinya alat-alat ini untuk mendukung, misalnya dia untuk presentasikan hasil pekerjaan dia, kemudian mendukung bagaimana dia pembuatan tugas atau poster yang nanti dia gunakan. Nah, kemudian kapasitas sekolah, dukungan penuh dari kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan program. Fasilitas sekolah seperti aula, halaman sekolah yang dapat digunakan untuk kegiatan presentasi. Di sini nanti saya mengajak anak-anak nantinya untuk mempresentasikan hasil dari hasil dari karyanya berupa konten atau poster, disampaikan di depan kelas atau di aula, atau biasanya kita di kegiatan literasi setiap hari Jumat atau setiap harinya seperti itu. Itu. Dan selanjutnya adalah rencana dan evaluasi dan rancangan program rencana tindak lanjut saya seperti itu. Evaluasi ya dari melalui PSTS atau postes untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah observasi pengamatan, ya, langsung dalam diskusi seperti itu. Pengamatan sejauh mana pemahamannya dia. Kemudian ada penilaian karya yang sudah dibuat seperti poster seperti itu. Kemudian tantangan yang saya hadapi nantinya dalam program ini, waktu yang sangat terbatas pastinya. Kemudian beberapa siswa kurang aktif atau kurang suka dengan materi atau program ini. Mungkin tidak semua siswa yang akan aktif seperti itu. Kemudian sumber daya yang saya lihat masih kurang memadai di sekolah. Ya masih. Nah, strategi untuk mengatasi tantangan yaitu mengefisienkan waktu, memberikan kegiatan yang jelas. Artinya kegiatan yang saya berikan atau tugas yang berikan dibuatkan secara struktur. Apa yang perlu kita kerjakan pertama, kedua, dan ketiga seperti itu. Kemudian memberikan motivasi ya, yang jelas ya, memberikan motivasi dengan memberikan penjelasan dan penghargaan menggunakan sumber daya alternatif yang ada di lingkungan sekolah. Kalau memang alatnya atau sarana yang kurang, kita bisa carikan alat alternatif atau dimodifikasi. Nah, itu untuk rencana evaluasi dan tantangan program. Nah, itu yang perlu saya sampaikan terkait program rencana tindak lanjut saya yang berjudul bahaya penyalahgunaan narkoba pada peserta didik SMK Negeri 1 Budi. Mungkin ada bapak-bapak dan rekan-rekan guru yang memberikan masukan atau pertanyaan, saya persilakan seperti itu. Ya, mungkin kalau memang tidak ada, mungkin sudah apa yang sudah saya sampaikan sudah jelas. Kemudian terima kasih mungkin atas dukungan Bapak dan Ibu guru untuk program rencana tindak lanjut ini. Untuk kegiatan ini saya tutup.